gimana kabarnya? Baik, Kak. Wih, mantap. Kalian semua udah siap belum mau muji Tuhan hari ini? Siap, Kak. Siap ya, pasti harus siap donat dan harus semangat juga ya. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Yuk semuanya kita semangat, kita nyanyi lagu King Kong badannya besar. Pasti semuanya pada tahu dong. Ayo semangat dong, kita kan harus semangat ya kan. Kita tunggu musiknya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Oke, masih semangat semuanya? Masih nggak nih? Masih pada semangat? Nah, abis ini kita nyanyi lagu Dari Terbitnya Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
sampai pada masanya. Biarlah nama Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sekarang kita mau movie time. Pada semangat kan nih mau movie time? Nah, sekarang kita mau movie time. Ayo Kak, ditampilin movie time-nya. Movie time ini berkisah tentang 3 babi kecil. Ada yang udah pernah dengar belum tentang film ini? Kalau ada yang udah pernah dengar, nah kita nonton lagi ya. Tapi kalau ada yang belum nonton, kita nonton bareng-bareng, oke? Oke, Kak. Mungkin masih itu ya, masih loading ya. Iya nih Kak, kayaknya masih loading. Kita tungguin ya semuanya. Iya, adik-adik pintar semua nih di rumah. Wah, hebat-hebat. Kakak Nathan, silakan movie-nya. Kak Nathan mana ya? Kak Nathan. Nathan. Itu udah gak sabar nih mau nonton. Iya. Mau nonton kita nih. Cuma nggak sabar nih. Oh, itu dia. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, tak akan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika 2 babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu.
Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami? Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh. Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. Cepat, tutup pintunya. Serigala bisa masuk ke sini. Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita. Besoknya, 3 babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman. Wah,
Wah, filmnya seru banget ya, tentang 3 babi kecil yang berusaha untuk bisa terselamatkan dari serigala yang jahat. Oke, lanjut ke Kak Lulu. Halo adik-adik. Dengar suara Kak? Halo, Kak Lulu. Halo. Dengar suara Kak Lulu kan? Dengar, Kak. Dengar, Kak. Wah, Kakak lihat dari sini semuanya semangat memuji Tuhan. Terima kasih Kak Virgin. Yang aman kok nggak kedengeran. Oh, yang Amel ada dong. Nih, tuh. Di sini Kak Lulu sama Amel nih. Wah, tadi ceritanya seru nggak? Tadi Ya, seru banget. ada berapa babinya? Ada berapa babinya? Berapa sih? 3. Pinter Nina, ada 3 babi. Wah, kira-kira babi yang paling bijaksana itu babi yang dia membangun yang mana ya? Ayo semuanya coba. Batu bata. Siapa yang jawab ini? Batu bata. Angel. Mantap, Angel pinter. Karena kalau batu bata kokoh kan, jadi serigalanya nggak bisa merobohkan rumahnya. Nah, sekarang ada juga cerita di dalam Alkitab seorang yang bijaksana. Kita tema hari ini be wise, jadilah bijak. Oke, Kak Nathan udah disiapin ya slide-nya. Kita akan buka di dalam 1 Samuel. Nah, ini dia juga nih. Alkitabnya ada di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 35. Ini judulnya. Istri Nabal yang bijak dan pendamai. Adik-adik, cerita ini ada di dalam Alkitab. Nah, slide selanjutnya Kak Nathan, ada suami istri nih. Mana namanya? Nabal dan istrinya Abigail. Siapa? Nah, ini dia. Abigail. Nah, Sekolah Abigail. minggu kita ada namanya Abigail nggak, Kak? Ayo, siapa ya namanya Abigail ya? Ada namanya Abigail nggak ya di sini ya? Saya Kak. Ada? Ada Abigail. Abigail. Wah, hebat sekali. Nah, ini ceritanya tentang Abigail. Supaya adik-adik tahu ya. Suaminya namanya Nabal. Nabal. Iya. Terus istrinya Abigail. Nabal ini seorang suami laki-laki yang kasar, adik-adik. Dia sombong, kasar. Terus apa lagi ya? Jahat perbuatannya gitu. Pokoknya dia egois banget gitu. Tetapi istrinya itu cantik, baik, bijaksana. Kayak siapa di sini ya? Mama. Terima kasih Amel. Lalu Nabal ini seorang kaya raya adik-adik. Dia punya Kaya kambing raya. domba yang sangat banyak gitu. Ada di slide berikutnya. Itu ada Nabal sedang ini dia. Nabal dan anak buahnya itu mengembalakan domba-dombanya adik-adik. Dombanya itu sangat banyak sekali. Kambing dombanya banyak. Iya, di padang situ dia menjaga kambing dombanya. Nah, ternyata Daud, tahu kan adik-adik Daud itu juga ada di seberang ujung sana tuh juga ikut mengawasi atau menjaga kambing dombanya Nabal. Terus Daud bilang sama pegawainya, bilang gini, hai kamu coba ke tempatnya Nabal gitu ya kan, sama bujang-bujangnya. Dia bilang, sampaikan salamku ya. Maksudnya Daud itu baik adik-adik. Tapi coba lihat apa reaksinya si Nabal yang jahat dan sombong tadi. Coba Kak Nathan, ada nih si Nabal yang sombong.
sebenarnya bukan yang ini, ada satunya Nabal yang sombong. Siapa kamu ya? Gitu. Di mana ya kira-kira? Di mana ya gitu? Ini mana ada? Mereka itu sedang kekurangan air juga, kekurangan minum, pegawainya si Daud gitu kan. Cobalah gitu, mereka mau berbagi nggak? Coba datanglah kepada Nabal. Nah, coba slide berikutnya Kak, Nabalnya tuh sombong, dia bilang begini. Slide berikutnya, siapa itu Daud? Anak Kisai, anak yang orang yang tidak, nah itu dia tuh. Siapa dia gitu? Dia nggak kenal Daud, memangnya siapa Daud itu? Gitu, sombong banget itu. Aduh, kalau orang anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya songong, ya nggak sih? Ya, nah itu dia marah-marah dengan nggak jelas gitu ya kan? Maksud Daud baik mengirim bujang-bujangnya karena kan dipikir Daud juga ikut menjaga kambing dombanya, anak buahnya Daud. Mereka lari adik-adik. Coba next slide Kak Nathan. Dia bilang kepada Daud, next slide Kak Nathan. Dia bilang, ini lanjut berikutnya, ini kan si sombong tadi kan, marah si Iya, tapi kan dengerin firmannya. Lulu suaranya ke-mute. Halo. Halo. Siap. Waduh, terima kasih Kak Novi. Ini Nabal nih, sombong banget nih. Nah, next slide Kak Nathan. Kita lihat reaksinya Daud. Nah, ini Daud ini. Daud geram, marah sama Nabal. Kita serang Nabal, katanya gitu. Karena dia sombong. Dia udah kita bantuin jaga kambing ternaknya. Dia lagi panen bulu domba, dia banyak uang. Kenapa kita datang memberi salam, kita merendahkan diri, tapi dia tidak mau menerima kita, gitu ya kan nih. Lalu bujangnya Nabal ini ada lalu berkata kepada istrinya tadi. Istrinya namanya siapa? Abigail. Coba next slide. Bujangnya bilang sama si ini dia. Perkataan Nabal membuat Daud marah dan akan menyerang kita. Wah, ini kan aduh istrinya cantik banget ini ya kan adik-adik. Gimana kita ini gitu kan? Apa yang harus kita lakukan Tuan Putri, Putri Abigail gitu ya. Lalu Abigail memasak adik-adik, memasak makanan. Masak Next apa slide. ya? Penasaran. Iya. Sebelumnya gitu ya kan. Ini juga nggak apa-apa deh. Lalu dia memasak makanan sebelumnya nih istrinya tuh cantik banget dia. Mau kemana dia, Ma? Mau diberikan kepada anak buahnya Daud. Itu supaya mereka tidak marah-marah dan tidak jadi menyerang atau membunuh keluarganya. Baik tidak perbuatan Abigail adik-adik? Enggak. Baik dong, karena memberikan baik dong tuh. Jadi dia memasak makanan, diberikan kepada pegawainya Daud. Dia bilang terima kasih, gitu ya kan? Iya, tapi Abigail bilang gini sama Daud. Daud ada di situ loh gini. Tuanku, saya mohon supaya tuanku tidak marah lagi ya. Karena Nabal itu memang seperti itu orangnya. Saya mohon ya tuanku supaya tuanku tidak lagi membunuh Nabal. Iya. Lalu adik-adik, ada slide berikutnya nggak Kak? Udah selesai ya? Nah, ini ceritanya ada di 1 Samuel tadi. Balik yang tadi aja Kak. Yang tadi. Nah, inilah perbuatan bijaksana yang dilakukan oleh Abigail adik-adik. Iya, dia ternyata Daud itu mendengarkan
apa permintaan atau permohonannya Abigail adik-adik. Jadi intinya kalau kita mau menjadi bijaksana, kita harus bisa mendengar atau menerima nasihat bisa dari mama papa, kakak, guru, siapa lagi? Ayo, bisa mendengar nasihat siapa? Angel? Hah? Kalau kita mau bijaksana, kita mau mendengar apa? Mendengar nasihat. Mendengar Tuhan Yesus, kata Amel tadi. Artinya kita juga mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, kita terus berbuat baik dan bijaksana. Nah, seperti siapa tadi? Ibu Abigail. Oke. Lalu bijaksana itu apa sih? Adik-adik dengar nggak? Bijaksana itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Seorang. Ayo, siapa yang bisa jawab bijaksana tadi apa? Kalau lu tadi udah jelasin, Kanovi nanya, ayo siapa? Apa? Sama loh, tadi kayak 3 babi itu loh. 3 babi tadi kan dikasih tahu tuh, yang 1, yang 2 ngeyel. Sama kayak tadi, ada bapak-bapak Nabal yang ngeyel. Bijaksana itu mau menerima nasihat. Mau menerima nasihat dari siapa saja? Ayo. Dari orang tua, dari teman, dari guru. Yeay, mantap, pinter-pinter ya. Siapa Jadi yang mau dengar-dengaran ya Kak ya? mau dengar-dengaran? Jadi kalau dinasehati nggak ngeyel, apa sih? Apa sih? Ayo siapa yang suka kayak gitu? Wah, ada di sebelah yang ketawa-ketawa ini. Itu ya. Jadi kalau dinasehati harus mendengar. Iya Mama, terima kasih. Iya Papa, terima kasih sudah menasehati. Oke. Oke, Kak. Mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo, Sika berdoa dulu ya. Nanti sebelum Kak Lulus kembalikan ke Kak Virgin. Kita lipat tangan, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengar cerita baik movie time kami dan cerita firman Tuhan untuk kami menjadi bijaksana. Tuhan tolong kami berikan kemampuan untuk kami bisa menerima setiap nasihat-nasihat yang baik dari Papa, Mama, dari orang-orang yang terdekat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua pada hari ini, pada sore ini. Terima kasih dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Kak Virgin. Terima kasih Kak Lulu atas firman Tuhannya. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Oke, semuanya perhatiin Kak Virgin ya. Ayat hafalan kali ini terdapat di Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kak Virgin ulangin ya. Ayat hafalannya terdapat di Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah,
Adik-adik jangan lupa divideokan lalu dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Nah, buat minggu kemarin yang kasih video ayat hafalan ke kakak-kakak, nanti mereka akan dapat hadiah loh. Nah, buat adik-adik juga yang pengen dapat hadiah, bikin videonya, nanti dikirimin ke wali kelas ya. Nah, yang akan dapat hadiah ada di sini. Ada Angel, ada Rere. Angel dapat hadiah. Nah, selamat ya. Nah, buat adik-adik juga yang mau, ayo dibikin videonya ya, dikirimin ke wali kelas masing-masing. Yeay. Ini yang paling banyak kirim video ya Kak Virgin. Iya, paling Yang banyak sering kirim kirim video ya. hafalan, nanti dapat hadiah dari kakak-kakak. Hadiahnya bagus-bagus loh. Iya. Jangan lupa ya semuanya. Iya, Kak. Ya, Kak. Oke. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya seru nggak? Seru. Seru. Nah, hari ini, iya, Kak Sela mau ajak adik-adik kuis sebentar nih. Coba. Bentar ya. Nah, oke, kita mau kuis ya. Pertanyaan pertama, binatang apa di film tadi dan ceritanya gimana sih? Ayo, coba ada yang bisa jawab nggak? Kata Babi. 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 Babinya ada berapa tadi? Babinya ada berapa? Tiga. Tiga, Rere. Sempet jawabnya 3. Nina juga, Angel juga, semua pintar. Nah, tadi babinya kenapa? Bangun rumah. Oh, dia bangun rumah. Tapi karena yang bijaksana babi yang sulung, dia bangun rumahnya dari apa? Dari batu-batu. Dari batu. Nah, karena yang babi kedua dan babi yang bungsu tidak mendengarkan nasihat dan dia tidak bijaksana mempersiapkan, jadinya rumahnya hancur gara-gara serigala. Ya enggak? Nah, adik-adik sebagai anak-anak generasi masa depan, adik-adik harus bijaksana, harus dengar-dengar nasihat. Lagi jadi Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Ayo dilihat. Nah, tadi kan udah ada 3 babi. Abis itu ada cerita lagi nih di firman Tuhan. Nah, tokohnya siapa sih? Kayaknya ada. Daud, Nabal, Abigail. Oh iya, hebat semua. Ada Nabal, ada Daud, dan Abigail. Yang bijaksana yang mana? Abigail. Abigail, karena Abigail mau menasihati, jadinya satu rumah diselamatkan. Abigail memberikan makanan sehingga Nabal diselamatkan. Coba kalau Nabalnya ngeyel, ya enggak? Terus Abigail juga ikut ngeyel. Waduh, Nabalnya bisa dihancurkan sama Daud. Betul nggak adik-adik? Nah, adik-adik juga harus dengar-dengar nasihat orang tua ya. Sekarang pertanyaan terakhir nih. Nah, pesan apa sih yang didapat hari ini? Ayo, ada yang mau jawab gak? Ada pesan apa sih hari ini? Dari cerita 3 babi sama ceritanya tentang Abigail. Ada yang mau jawab? Oh, hebat Nina. Kita harus bijaksana. Bijaksana, Bang Gosan. Oke deh. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik buat nonton video nih. Video activity. Nah, coba sebentar ya. Kanovi, bisa
bantu kan, Novi? Oke, siap. Oke deh. Gila nih ya. Tunggu sebentar ya. Markus 1 ayat 41 B. Aku mau jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus memberkati. Markus 1 ayat 41 B. Aku mau jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus berkati. Markus 1 ayat 41 B. Aku mau jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Markus 1 ayat 41 B. Aku mau jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus memberkati. Markus 1 ayat 41 B. Aku mau jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus memberkati. Saya terbit matahari sampai pada Markus 1 ayat 41 B. Aku mau jadilah engkau tahir. Markus 1 ayat 41 B. Aku mau jadilah engkau tahir. Terima kasih. Terbit matahari sampai pada maksudnya. Dialah nama. Oke deh, seru banget ya videonya. Nah, adik-adik yang lain nggak boleh ketinggalan ya. Harus kirim video ayat hafalan. Nanti yang sering memvideokan akan dapat hadiah. Nah, Hadiahnya kayak mana, Kak? ya. Hadiahnya kayak mana, Kak? Wah, ada dong. Pokoknya spesial banget buat adik-adik. Nah, hari ini kan yang dapat Rere sama Angel. Angel udah dapat kan ya minggu lalu ya? Nah, tinggal Rere ya. Rere ditunggu ya. Oke deh. Sebelum kita mau selesai, kita foto dulu yuk. Yuk, dibuka yuk kameranya. Coba senyumnya mana? Kanatan tolong fotoin ya. Oke. Oke. Hitung Kanatan. Oke, foto ya, siap ya. 3, 2, 1. Oke deh, makasih. Oke deh, selanjutnya kita apa nih Kak Virgin? Nah, selanjutnya kita mau doa berkat yang dibawakan oleh Kalu. Oke. Hari ini senang sekali kita ya. Anak-anak pintar, anak-anak hebat. Jangan
bosan ikut Menara Star, minggu depan kita akan ibadah lagi. Semua kita siap untuk berdoa mengakhiri ibadah kita ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sore hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami di Menara Star. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah-rumah kami. Kiranya Tuhan menolong memimpin kami, Tuhan Yesus. Aku berdoa buat adik-adik yang di rumah, Kau memberikan kesehatan, kekuatan, kasih karunia datangnya dari Tuhan untuk mereka tetap sehat, kuat, beraktivitas ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang baik dan bijaksana dalam masa pertumbuhannya. Tuhan memberkati. Terima kasih buat mama, papa, orang tua terkasih kami yang mensupport, mendampingi kami dalam mengikuti Menara Star. Juga berkati pelayanan kakak-kakak yang sudah berjeri lelah untuk bisa kami semua hadir dan mempersiapkan segala sesuatunya via Zoom ini Tuhan. Terima kasih buat gereja yang baik di MCC, The Capital Sleepy, dan setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami, mereka yang sudah melayani kami berjeri lelah pun Tuhan Yesus memberkati. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami juga memberkati sehingga virus corona cepat hilang ya Tuhan. Kami bisa bertatap muka, bersekolah, beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih.